teman-teman sudah 59 kali donor darah. Alhamdulillah. Nggak habis-habis, Kang ya. Kenapa bisa sebanyak itu, Kang Enceng? Jadi gimana ya, kalau lihat apalagi sekarang gitu ya, melihat kebutuhan darah di Pandeglang itu, bahkan di Banten lah khususnya gitu, sangat nggak ada gitu, sangat minim gitu. Pendonor-pendonor kan pada takut, sekarang kan masanya COVID gitu kan. Jadi udah terpanggil gitu, bahkan semua teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara diajak donor gitu, semuanya gitu. Kalau pertanyaan Faiz di target, misalkan mau sampai berapa kali seorang Enceng akan mendonorkan darahnya? Insya Allah seditolaknya PMI aja. Seditolaknya PMI. Iya. Berarti kalau ditolak PMI darahnya udah nggak merah lagi ya? Mungkin. Bisa jadi kuning baru ditolak ya? Mungkin dari apa namanya, dari udah dari usia mungkin lah. Usianya kan udah 60 tahun lah mungkin dari usia. Kalau selagi kita bisa diambil, alhamdulillah mangga gitu. Yes. Jadi selama masih bisa diambil dan dipergunakan, Kang Enceng akan selamanya. Akan selamanya. Donor darah. Donor darah. Luar biasa. Ini Faiz umur hidup sampai dengan saat ini baru 2 kali, teman-teman. Alhamdulillah udah pernah. Insight, ya. Itu pun karena embel-embelnya banyak goodie bag-nya. Bro, donor darah yuk ke A. Males lah. Tapi goodie bag banyak. Ada roti, ada susu, ada biskuit. Oh ya, ayo. Nggak masalah, Kang ya? Iya, nggak masalah itu. Pemanis itu. Dan alhamdulillah setelah donor darah biasanya perbaikan gizi, Kang. Iya. Yang betul. tadinya nggak pernah minum susu kan? Iya. Nggak pernah makan biskuit, nggak pernah minum-minum yang lain. Habis donor, alhamdulillah. Untuk 2 hari ke depan perbaikan gizi. Iya. Tapi bukan itu yang akan Faiz bahas. Dan teman-teman Relawan Insight, Kang Enceng ini adalah Sekjen Komunitas Salam Setetes Darah Banten. Mungkin bisa dijelaskan, apa ini, Kang? Jadi awalnya dibentuk komunitas Salam Setetes Darah ini gini, Kang. Jadi waktu itu kan ketum, namanya Pak Ais juga, Pak Ais Palet namanya, dari Rangkas, dari Lebak. Dia itu istrinya mau melahirkan gitu. Ke PMI di situ udah susah darah itu, udah nggak ada gitu. Harus bawa donor pengganti. Sedangkan donor pengganti itu dari pihak relawan kan belum, mungkin ada banyak gitu, cuman belum punya wadah gitu. Jadi nggak terorganisir gitu kan. Setelah itu dari keluarga gitu dekat, banyak yang nggak lolos dari segi tensinya, dari segi HB-nya gitu, banyak nggak lolos gitu. Dari situlah Kang Ais Palet itu membuat wadah gitu, namanya KSSD, Komunitas Salam Setetes Darah gitu. Dan alhamdulillah ini untuk saat ini gitu, KSSD sendiri udah terbentuk di Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang. Dan alhamdulillah juga udah di Kemenkumham udah tercatat gitu, alhamdulillah. Siap. Jadi memang awalnya karena proses yang dialami diri oleh ketum waktu itu, yang sangat susah sekali. Betul, ya. Mencari darah, ya kan? Mencari darah, iya. Dan akhirnya komunitas ini berawal dari sana. Berawal dari sana. Siap. Itu awalnya di mana itu, Kang? Awalnya di Lebak. Di Lebak. Di Lebak, mau istri ketum itu mau melahirkan gitu. Di situ kan butuh darah banyak gitu. Di situ nggak ada itu, susah darah itu, susah mengkaper darah itu. Meskipun ada di PMI juga kan harus barter gitu, sistemnya. Kalau barter kan bisa mungkin dengan, kalau ada stok di PMI mungkin dengan golongan yang sama gitu ya, atau mungkin dengan golongan apa aja gitu. Misalkan kayak kita punya darah A gitu, yang membutuhkan misalkan darah O, mungkin bisa gitu kalau ada stok gitu. Kalau nggak ada stok harus darah A aja gitu. Seperti itu. Berawal dari Lebak, Salam Setetes Darah Banten, dan sekarang sudah hadir di 4 kabupaten kota. Alhamdulillah. Di Provinsi Banten. Alhamdulillah. Prosesnya sangat cepat, Kang Enceng. Itu bagaimana bisa tidak hanya di Lebak, tapi juga hadir di daerah lain di Provinsi Banten? Jadi awalnya dari Lebak itu ya udah terbentuk dari Lebak. Saya kan dari Pandeglang. Udah gitu kan dari Pandeglang itu saya berpikir, kalau misalkan dari Pandeglang juga banyak yang membutuhkan gitu ya. Jadi saya bawa dari Lebak itu ke Pandeglang. Dan alhamdulillah juga di Pandeglang berkembang pesat gitu. Jadi semua relawan yang ada di Pandeglang gitu ya, kan nggak punya wadah gitu. Terus udah ada wadah itu, alhamdulillah ke wadah itu gitu.
Di Pandeglang sendiri anak talasemi gitu. Udah tahu anak talasemi? Anak talasemi itu kan ada kelainan genetik dari orang tua diturunkan ke anak. Diturunkan ke anak, jadi nggak bisa memproduksi sel darah merah. Jadi setiap 3 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, bahkan ada yang 2 minggu sekali juga harus ditransfusi. Kalau nggak ditransfusi itu bisa limpa sama hati itu bisa bengkak gitu. Udah pucat, nggak, HB-nya kan turun. Yang menentukan faktor manusia itu kan HB. Yes. Donor juga kan kalau misalkan HB-nya di bawah 12 gitu, Yes. udah nggak bisa donor. Dan HB juga di atas 17, udah nggak bisa donor lagi. 17, 18 lah. Kalau 17 mah masih bisa, 17, sekian gitu. Seperti itu. Siap. Jadi memang teman-teman relawan Insight ini berawal salam tetes darah Banten dari kejadian yang dialami oleh ketua umumnya Kang waktu Iya, itu ya, betul. yang di Lebak yang sangat sulit mencari darah ketika istrinya ingin melahirkan. Iya. Apakah teman-teman anggota sekarang di 4 kabupaten kota di Provinsi Banten juga berangkat dari sana, Kang, atau memang tidak pernah mengalami kejadian yang menyangkut diri sendiri atau keluarga untuk menjadi bagian dari salam tetes darah Banten? Kebetulan alhamdulillah kalau saya udah dari niat dari sebelum ada wadah juga gitu ya. Udah berkecimpung dengan darah gitu, dengan donor itu sendiri gitu. Jadi kan kalau saya kan aslinya dari Majalengka. Dari Majalengka aslinya, dari sana gitu. Kebetulan punya istri di Pandeglang gitu. Siap. Udah gitu setiap mau donor kan dulu kan sukarela, saking banyaknya kan nggak itu. Kalau sekarang kan susah gitu. Kalau sekarang ini KSSD sendiri donornya itu langsung ke pasien. Bahkan gini, saya bisa yang dari mulai misalkan ada pendonor, misalkan Pak Aceng siap, saya mau donor. Jadi udah ada buat siapa-siapa jadwalnya itu gitu. Permintaan hari ini juga permintaan darah di Pandeglang dari anak talasemi, anak anemia gitu kan, orang yang anemia gitu kan. Terus dari orang cuci darah, itu banyak, udah banyak. Udah banyak gitu, udah. Siap. Tapi belum mencukupi juga gitu sebanyak relawan yang ada di komunitas ini gitu, di grup WA ini. Yes. Udah nggak bisa mencukupi karena kebutuhannya lebih banyak lagi gitu. Siap. Berarti kalau Kang Enceng memang berangkat dari hanya karena ingin membantu, Kang ya? Iya, betul. Karena memang banyak banget teman-teman di luar sana yang memang, mohon maaf, sampai saat ini masih sangat membutuhkan darah. Iya, teman-teman yang talasemi yang harus disuplai darahnya setiap 1 minggu atau 2 minggu, kemudian juga yang teman-teman yang kekurangan darah dan juga hal-hal lain yang memang membutuhkan banyak darah, Kang ya. Iya, betul. Nah, kalau pertanyaan Faiz seperti ini, Kang Enceng, teman-teman kan tentu berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, buat teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan, sebenarnya kalau untuk donor darah itu idealnya berapa lama, dalam rangka waktu berapa lama sekali, Kang Enceng? Kalau dulu itu waktu pertama saya donor gitu, di awal-awal ya dulu 15 tahun yang lalu gitu ya. Itu jarak donor antara donor ke donor itu 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan dulu itu. Kan itu udah keputusan WHO gitu kan ya. Udah nggak bisa diganggu-gugat. Berhubung ada pandemi gitu ya. Udah ada pandemi gitu. Jadi udah diturunkan lagi sekarang. Buat laki-laki itu 2 bulan juga udah bisa diambil. 2 bulan? 2 bulan setengah dulu. Udah 2 bulan setengah gitu. Bahkan sekarang udah 2 bulan juga udah bisa diambil ya. Kalau buat perempuan itu 2 bulan 10 hari 2 bulan karena 10 hari. terhalang haid itu kan. Siap. Jadi memang idealnya itu 2 bulan sekali untuk laki-laki dan 2 bulan 10 hari untuk perempuan. Betul. Jadi nggak bisa 2 hari sekali, Kang ya? Aduh, nggak bisa. Jadi kan kalau donor itu kan darahnya juga kan sehat untuk kita gitu ya, dan menolong buat orang lain gitu. Kalau 2 hari sekali ya gimana, kalau bisa gitu 2 hari sekali juga saya juga siap gitu. Ya, selagi tidak membahayakan diri sendiri nggak gitu, masalah, tapi itu, memang ini membahayakan untuk kesehatan, Kang ya. Kalau memang 2 hari sekali, idealnya adalah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Nah, kalau Faiz lihat kan masalah darah ini tidak hanya terjadi, kekurangan darah terutama tidak hanya terjadi di Serang, di Banten, tapi juga hampir semua daerah ini, Kang Enceng, di seluruh Indonesia. Sebenarnya masalahnya apa sih, Kang? Sehingga selalu banyak berita-berita yang mengatakan bahwa memang darah ini di PMI terutama ini stoknya selalu berkurang, Kang Enceng. Jadi gini,
mungkin semenjak COVID ini ya, semenjak COVID ini kan bukan dari Indonesia aja gitu, bahkan seluruh dunia ini yang darah itu, yang bahkan lihat berita gitu di Singapura lebih parah dari Indonesia gitu. Mungkin karena penduduknya sedikit, terus dengan mungkin dari relawannya mungkin pada takut mau ke PMI juga gitu kan. Jadi pokoknya udah memprihatinkan gitu kalau di negara-negara lain gitu. Kalau misalkan kekurangan di Indonesia itu kan waktu aktif gitu ya, belum ada COVID, taruhlah di di Pandeglang itu ada mungkin SMA ada 18 nggak tahu 20 lah gitu ya. Jadi mungkin dari PMI itu tiap hari. Pertama ke SMA 1, belum lagi misalkan ada EMAN yang sederajat dengan SMA kan. Ke EMAN, pertama ke SMA 1, kedua ke SMA 2, 3 terus sampai muter gitu kan. Jadi sampai ke SMA 1 juga gitu, nanti udah 3 bulan gitu kan. Kalau sekarang kan SMA pada libur sekolah gitu. Siap. Jadi memang masalahnya di sana, Kang, ya. Di sana, selama COVID mungkin lebih sedikit stok darah yang teman-teman saat ini ada di base camp, Kang, ya. Atau seperti apa? Kalau teman-teman komunitas Salam Setetes Darah Banten, apakah memang di stok juga atau memang langsung ada darah langsung? Langsung. Jadi ada permintaan dari, kan ada punya grup WA dari semua misalkan kabupaten yang ada yang 4 kabupaten itu ya, kayak di Lebak, Pandeglang, Serang sama Tangerang itu udah ada grup WA-nya. Jadi ada permintaan. Betul. Permintaan darah buat misalkan hari ini tanggal sekian misalkan. Jadi nanti kalau ada pendonor itu dikhususkan buat yang permintaan gitu. Jadi langsung donornya. Siap. Donor itu kan ada 3 kan. Yang pertama sukarela. Kalau sukarela itu diberikan langsung ke PMI. Dulu juga saya sukarela gitu. Jadi kita tidak tahu menau tentang misalkan mau dikesiapakan darah itu, mau digimanakan gitu kan. Yang kedua, donor itu dari keluarga pengganti gitu kan. Kalau misalkan di PMI kan udah nggak ada donor, jadi ngambil keluarga, nggak tahu saudaranya apanya gitu. Kalau ini donor langsung, jadi setiap hari itu kondisi badan kita harus fit. Bila mana dibutuhkan, ya siap donor gitu. Seperti itu. Tapi memang harus peraturannya adalah 2 bulan sekali, Kang. 2 bulan sekali, ya. 2 bulan sekali baru kita bisa mendonorkan darah itu kembali. Berarti terakhir kalau Kang Enceng itu di bulan Desember. Kemarin 2 hari yang lalu. Di situ di Pandeglang. Kalau saya kebetulan sebulan sekali bahkan. Sebulan sekali. Iya, udah 2 kali. Sebulan sekali. Dicampurnya sama aperesis. Jadi kalau di 1 bulan di Pandeglang, misalkan 1 bulan lagi bulan keduanya di Jakarta di Darmais. Siap. Kang, ini kan masalah pandemi kan terutama berimbas juga ke teman-teman Salam Setetes Darah Banten, dalam artian teman-teman tidak bisa roadshow tadi ke sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana mensiasati agar stok darah ini tetap terjaga, Kang? Dalam artian ketika teman-teman butuh selalu ada. Upaya-upaya yang sudah teman-teman lakukan sejauh ini? Upaya dari KSSD sendiri gitu ya. Kan ke komunitas-komunitas kayak komunitas motor kita rangkul gitu. Dari LSM yang ada misalkan di tempat kita sendiri gitu ya, kayak misalkan di Pandeglang, dari LSM kita rangkul juga gitu. Jadi barangkali ada yang tergugah gitu melihat misalkan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di RS gitu kan ya. Jadi alhamdulillah banyak juga gitu yang ikut donor gitu, partisipasi gitu. Siap. Sejauh ini ada berapa, Kang, pengurus di setiap kabupaten kota di komunitas setetes darah Banten? Alhamdulillah banyak juga. Banyak juga. Di Pandeglang yang udah masuk ke itu ke pengurusan ya, yang udah udah berapa ya? Udah mungkin ada, kalau pengurus sih ada sedikit lah, mungkin dari 20 ke bawah lah gitu. Kalau anggota ya mungkin udah nyampe 250 gitu. Sampai grup WA juga udah penuh. Berarti kalau anggota dia banyak banget, Kang, ya. Tapi kalau pengurus memang tidak terlalu banyak karena yang mengatur jadwal tadi. Betul. Yang memang tidak bentrok jadwal dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal dunia kerelawanan kan panggilan hati, Kang, ya. Dalam artian nggak semua orang bisa menjadi seorang relawan karena berat dan mohon maaf tidak ada yang membayar di sana. Iya, betul. Sejauh ini ada komplainan nggak sih, Kang, dari orang-orang terdekat? Udah
dari anak mungkin, dari istri, udahlah resign aja jadi wartawan, gimana Kang Enceng? Alhamdulillah istri dan keluarga mendukung penuh gitu. Bahkan istri saya juga alhamdulillah setiap ada kegiatan apa juga selalu terdepan gitu. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu gitu. Siap. Jadi misalkan contohnya kemarin ke Jakarta aja, di Jakarta kan ada juga yang ikut juga gabung di komunitas Aperesis. Jadi kalau Aperesis itu komunitas Aperesis yang di Jakarta, plasma darah yang diambil, darah kuning plasmanya gitu. Jadi buat penyakit penyedap kanker gitu kan. Kalau darah merah itu kan 10 kantong perbandingannya, 1 kantong sama 10 kantong. Kalau Aperesis itu cukup 1 kantong. Dan alhamdulillah juga istri selalu welcome gitu, mangga gitu. Siap. Kemarin ke Jakarta udah 2 kali. Yang pertama ditemenin istri ke sana, naik kereta dari Rangkas ke sana. Terus yang 2 bulan ke belakang itu sendirian, kebetulan istrinya lagi ada sibuk gitu kan di situ. Berarti memang keluarga dari awal sudah support. Alhamdulillah 100%. support 100%. Akan lebih membahagiakan. Iya, bahagia, iya. Siap. Nah, berbicara soal relawan kan tentu, mohon maaf, Kang Enceng juga punya aktivitas lain, tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, dalam artian nggak mungkin 100% menyerahkan jiwa dan raga di komunitas ini juga, Kang. Iya, betul. Bagaimana cara membaginya agar tetap adil, Kang Enceng? Jangan dijawab, Kang Enceng, kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Tetap di sini di Relawan Insight.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan, tentunya masih menyaksikan Relawan Insight ya, episode hari ini 24 Februari tahun 2021, dan Faiz di studio tentunya masih bersama dengan Kang Enceng, ini sekjen dari komunitas Salam Setetes Darah Banten, Kang Enceng. Iya. Kang Enceng, nah tadi kan di segmen pertama Kang Enceng sudah banyak bercerita terkait memang bagaimana teman-teman komunitas ini lahir dari awalnya memang karena keresahan ya, dan juga ingin berbuat lebih untuk masyarakat yang memang ingin membutuhkan bantuan dalam hal ini berupa darah. Nah, kalau pertanyaan Faiz kan memang sekarang kan lagi susah banget mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak gitu, Kang. Karena kan dikhawatirkan penularan COVID-19. Cara-cara yang Kang Enceng lakukan belakangan nih biar bagaimana stok darah tetap aman tapi juga tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID, Kang Enceng. Jadi kalau kita itu mungkin bekerja sama juga sama PMI juga kan, supaya kayak di PMI Pandeglang setiap hari Minggu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 9 siang dari hari Car Free Day itu ya udah siap standby di alun-alun. Jadi alhamdulillah ada aja yang donor gitu, jemput bola gitu kan ke sana. Jadi sambil orang yang olahraga sambil melihat itu ada donor darah gitu. Tergugah gitu di situ donornya, mungkin ke PMI nggak sempat gitu, di situ sempatnya, seperti itu. Siap, jadi memang hal-hal seperti itu terus dilakukan, Kang ya? Iya, seperti itu. Sejauh ini teman-teman bekerja sama dengan pihak mana saja, teman-teman Salam Setetes Darah Banten, Kang Enceng? Kalau teman-teman dari KSSD sendiri gitu, bekerja samanya mungkin dengan itu yang tadi itu dari LSM, dari komunitas-komunitas motor gitu yang ada di Pandeglang, yang ada di Banten lah khususnya gitu. Jadi kan banyak anggota gitu. Kalau misalkan anggotanya juga misalkan dari komunitas tersebut itu kayak komunitas motor membutuhkan darah, siap kita juga bantu gitu. Seperti itu. Nah, yang namanya teman-teman membutuhkan pertolongan kan, mohon maaf ini Kang Enceng biasanya kan tidak mengenal waktu dan juga hari kan. Kadang tengah malam, kadang ya waktunya random banget lah. Itu bagaimana teman-teman Salam Setetes Darah Banten? Apakah 24 jam ini pengurus standby, handphonenya tidak pernah lowbat, tidak pernah mati atau seperti apa? Alhamdulillah kalau saya sendiri gitu ya, saya pribadi sendiri gitu 24 jam insya Allah. Insya Allah 24 jam jadi standby terus. Kebetulan waktu dulu juga ada temen gitu ya, temen juga Kang Odet dari komunitas motor gitu, paguyuban motor Matic Pandeglang gitu. Kebetulan temennya sedang membutuhkan darah di Serang, mungkin nggak tahu kecelakaan, nggak tahu apalah, sangat urgen gitu. Di Serang kebetulan nggak ada itu darah dengan golongan tersebut itu. Kebetulan di Pandeglang alhamdulillah ada stoknya gitu, meskipun kita harus barter. Udah gitu jam 11 malam itu udah meluncur dari Serang gitu sampai sini jam 12 malam. Setelah itu ya alhamdulillah gitu udah bisa di cover gitu. Pokoknya dikeluarkan dulu dari PMI, nanti donor buat pengganti nanti insya Allah dari relawan gitu. Seperti itu. Siap. Jadi kapan aja standby Kang Enceng ya. Mantap, luar biasa. Nah, buat teman-teman yang baik yang ingin berdonor atau yang ingin memang membutuhkan bantuan darah seperti itu. Buat teman-teman yang ingin berdonor, tadi sempat ngobrol juga teman-teman Faiz ya bareng Kang Enceng bahwa teman-teman Salam Setetes Darah Banten ini siap jemput bola. Dalam artian teman-teman jika rumahnya di A gitu dan karena sibuk dan lain sebagainya tidak bisa ke PMI atau ke base camp dari teman-teman Salam Setetes Darah Banten, ini bisa dikunjungi ya sama teman-teman Salam Setetes. Bisa difasilitasi. Betul. Bagaimana bisa dijelaskan itu, Kang? Gini, misalkan itu buat urgen yang mendesak gitu ya, yang mendesak. Kebetulan misalkan butuh darah A, misalkan di PMI udah nggak ada darah A itu, misalkan nggak ada stok gitu ya di PMI itu. Kalau ada kan bisa dibarter dengan darah apa aja gitu kan. Itu harus dengan golongan tersebut gitu. Kita nge-share di grup gitu kan. Misalkan dengan darah A itu misalkan orang dari sana gitu, misalkan misalkan dari radius 10 km lah dari PMI, kita jemput. Kita jemput dan kita antar lagi sampai rumah lagi gitu. Siap. Jadi memang dijemput dari rumah, diajak untuk berdonor, kemudian dianterin lagi sampai rumah lagi gitu. Siap. Itu bensin sendiri berarti, Kang ya? Bensin sendiri, alhamdulillah. Dan itu sudah sering terjadi atau seperti apa, Kang? Ya,
ada juga gitu. Kalau sering enggak sih gitu. Tapi ya lumayan lah gitu. Lumayan jemput bola gitu namanya gitu Siap. kita. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin tengah menyaksikan tayangan ini di Relawan Insight, Kang Enceng ingin berdonor, caranya seperti apa sih, Kang? Kalau cara ingin berdonor gitu ya, bisa langsung ke PMI bisa gitu ya. Atau bisa melalui misalkan kita misalkan kayak relawan KSSD gitu. Kita misalkan ketemuan di PMI, setelah ke PMI bisa dikawal sampai ke dalam. Misalkan dari ada yang donor, misalkan ada 1 orang, misalkan kita Kang Faiz misalkan mau donor di PMI Serang, bisa ngontek pengurus yang dari Serang, Betul. minta dikawal dan didampingi sampai ke dalam, bisa. Siap. Bisa didokumentasikan lagi. Siap, bisa didokumentasikan, Iya. bisa diupdate. Iya. Siap. Jadi memang benar-benar difasilitasi lah sama teman-teman Salam Setes Daerah Banten, Kang Enceng ya. Iya, betul. Siap. Nah, tadi juga sempat ngobrol juga ini Faiz teman-teman ya, off air bareng Kang Enceng. Ternyata memang dari proses Kang Enceng di Salam Setes Daerah Banten terhitung sudah sejak kapan, Kang? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun begitu banyak cerita, baik cerita yang memang membuat hati tersentuh, Kang ya, maupun cerita-cerita yang membahagiakan gitu, Kang. Sejauh ini pernah punya cerita yang memang sampai dengan saat ini menyentuh hati, Kang. Itu kisah apa dan terjadi di mana dan kapan itu, Kang Enceng? Kalau kisah yang kalau dari relawan itu kan banyak suka dan dukanya. Betul. Gitu ya. Sukanya kita banyak teman-teman gitu dari semua kabupaten, bahkan semua di Indonesia itu banyak lah yang banyak linknya gitu kan. Dari Bandung, dari semua bahkan yang deket aja lah, misalkan dari Serang, alhamdulillah gitu banyak saudara gitu kan. Yang sukanya itu, yang dukanya itu kalau kita misalkan ada pasien itu misalkan membutuhkan darah dengan golongan ini, misalkan butuh sekian kantong, contohnya yang diprioritaskan dari KSS tersendiri gitu, orang melahirkan sama anak talasemi. Gitu kan, kalau orang melahirkan nggak bisa ditunda gitu kan darah, dan anak talasemi nggak bisa ditunda. Kalau yang pasien yang lainnya mungkin sama juga diprioritaskan, cuman kan jedanya kan kayak cuci darah, kayak apa kan nggak begitu mengkhawatirkan gitu. Siap. Kalau misalkan suka dukanya itu dari saya sendiri gitu ya, kalau misalkan ada permintaan darah nggak tercukupi gitu, wah pokoknya sedih. Bahkan kalau misalkan mendengar meninggal dunia, Masya Allah. yang nge-share ke itu membutuhkan darah, ternyata meninggal dunia, waduh udah kayaknya nangis gitu, udah gimana ya, kayaknya nggak bisa ngebayangin lah gitu. Dan di situ yang dibawa adalah perasaan dan juga hati, Kang ya. Iya betul. Bagaimana dia membutuhkan pertolongan tapi bukannya kita tidak ingin membantu, Kang. Iya, cuman keterbatasan aja gitu, yang Rasanya kalau darah ini bisa sedot juga, Kang ya. sedot juga. Cuman nggak cocok gitu, Kang. Iya, ke satu mungkin nggak cocok, yang keduanya juga ada tenggang waktunya juga kan 2 bulan gitu kan. Karena kalau terlampau sering juga membahayakan diri kita sendiri. Sang Iya. pendonor ya, karena Pendonor. memang sudah ada batasannya berapa lama sekali kita harus berdonor dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman semua ini, Kang, yang tadi sudah dijelaskan sama Kang Enceng, yang ingin berdonor bisa langsung datang ke PMI. Iya. Dan teman-teman bisa fasilitasi. Salah satunya mungkin bisa diantar jemput, Kang ya. Iya. Dan gratis gitu, Kang. Iya, betul. Iya. Dalam waktu dekat ini teman-teman dari Salam Setes Daerah Banten akan melakukan apa, Kang? 1 bulan, 2 bulan ke depan mungkin? Kalau ya mungkin ini kan udah mendekati ulang tahun gitu ya, ulang tahun KSS sendiri. Dari mulai nanti tanggal 6 bulan 5 gitu, ulang tahunnya gitu, hari jadinya KSSD sendiri gitu. Nanti insya Allah mungkin ada apa namanya, ada penggalangan dana gitu, mungkin dari anak santunan anak yatim gitu, dari penggalangan dana dari komunitas itu sendiri gitu kan. Nanti kita kumpul duduk bersama-sama gitu. Jadi kita misalkan buat ya mungkin kesosialan lah gitu, kesosialan. Siap. Dan itu nanti di bulan 5 di tanggal 6. Di tanggal 6 teman-teman akan berulang tahun. Insya Allah. Yang kedua, Kang ya? Yang pertama. Yang pertama. Ini baru seumur jagung, tapi alhamdulillah udah pesat gitu. Siap. 1 tahun untuk sebuah teman-teman gerakan kerelawanan
bukan waktu yang lama, Kang. Maksudnya Iya, betul. baru gitu teman-teman, Iya. tapi memang sudah memiliki impact yang sangat luar biasa. Iya. Terutama memiliki kedekatan dengan teman-teman yang memang membutuhkan darah. Sejauh ini sudah hadir 4 kabupaten Iya, kota betul. di Provinsi Banten. Tentu Iya. di tahun kedua akan memasang target yang lebih tinggi lagi agar bagaimana bisa menjangkau 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, Kang Ceng. Kalau di Cilegon, alhamdulillah udah ada gitu, udah ada pengurus gitu ya, udah ada. Tapi belum hak patennya belum di itu gitu kan, belum di dari Kesbangpolnya itu kan, belum ada itunya. Nanti insya Allah nanti bulan depan nggak tahu berapa bulan lagi, insya Allah di Cilegon juga akan hadir Siap, gitu. Masya Allah, siap. Jadi nanti kemungkinan di ulang tahun yang pertama akan punya 5 cabang, ya. Amin, 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 Siap. amin, amin, amin. Siap. Dan di tahun kedua nanti bukan menutup kemungkinan tidak hanya di Provinsi Banten tapi juga di luar Provinsi Banten, Kang, ya. Amin, Apakah ya. memang itu sudah dibicarakan, Kang, untuk tidak hanya hadir di Provinsi Banten tapi juga di luar Provinsi Banten? Udah dibicarakan karena banyak relawan juga yang teman-teman kayak misalkan teman-teman saya gitu kan, saya berasal kan dari Majalengka kan, dari Majalengka juga mungkin bisa juga dengan satu wadah ini gitu kan, satu wadah ini mungkin atas nama KSSD misalkan Majalengka gitu, atau KSSD Sumedang, Cirebon gitu, atau Bandung gitu kan. Jadi nanti bisa dibicarakan gitu. Betul, biar jangkauannya lebih banyak lagi, Iya, Kang, ya. betul. Lebih banyak menolong orang-orang yang memang membutuhkan bantuan Iya, berupa betul, darah tadi. betul. Nah, kalau tadi Kang Enceng bercerita kan memang idealnya adalah 2 bulan sekali teman-teman yang ingin berdonor kemudian mendonorkan darahnya. Iya. Kalau dari sisi kesehatan, Kang, misalkan apakah memang buat teman-teman yang sehat saja, yang misalkan lagi meriang nih, Kang, itu nggak boleh didonorkan atau seperti apa, Kang? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kan kita juga kalau misalkan mau donor gitu ya, yang pertama kan dicek itu ada tahapannya kalau mau donor. Yang pertama kan nggak boleh tidur kurang dari 5 jam. Oh, siap. Nggak boleh kurang dari 5 5 jam. jam. Nggak boleh begadangan berarti semalam. Begadang boleh Ah. gitu, cuman kalau lebih dari 5 jam tidurnya, misalkan kayak begadang sampai jam 3 pagi misalkan. Kalau tidurnya jam 8 siang mah misalkan bangun ya boleh juga gitu. Boleh donor. juga, Kang, ya. Gitu. Terus yang kedua, nggak boleh makan obat-obatan selama 3 hari. Nggak boleh makan Makan obat selama 3 hari. 3 hari. Itu kan obat apa aja gitu. Obat kayak obat warung, obat apotek, obat Selama 3 dokter hari, ya. siap. Nggak boleh gitu, nggak boleh makan obat-obatan. Kalau misalkan Makan nasi boleh tapi, Kang, ya? kalau misalkan udah yang 2 itu ya udah misalkan udah lolos gitu, nanti ke PMI, nanti dicek tekanan darahnya Tekanan dulu. darah, siap. Kalau tekanan darahnya kurang gitu, nggak memenuhi, ya mungkin nggak diterima gitu, atau lebih gitu tinggi. Mungkin misalkan tinggi, nanti kan kalau misalkan datang ke PMI nanti dicek berapa kali, takut misalkan turun gitu kan darahnya. Yang menentukan HB, siap. HB-nya. Kalau HB di atas 18 itu udah nggak bisa donor. Dan HB di bawah 12 juga udah nggak bisa Itu donor. apa ya maksudnya, Kang? Di atas 18 dan di bawah 12? Itu HB itu hemoglobin, jadi kekentalan darah. Oh, siap. Kekentalan darah. Jadi kalau misalkan darahnya itu misalkan 18 itu darahnya itu udah kental gitu, udah kental, nggak bisa diambil gitu, udah nggak cocok buat itu. Oh, siap. Seperti itu. Siap. Jadi memang ada proses dan Ada prosesnya. ada tahapan mekanismenya yang Iya. harus diikuti, nggak cuman karena kita punya semangat untuk berdonor, sementara kita baru begadang, kemudian juga baru makan obat-obatan, Kang, ya. Iya. Dan yang lainnya kita langgar, ini nggak bisa juga, ya. Nggak bisa juga. Jadi ada tahapannya, teman-teman. Semangat aja nggak cukup kadang, Kang. Iya, betul. Kemarin juga alhamdulillah gitu, dari anak-anak itu perempuan ya, Srikandi KSSD juga gitu. Betul. Ya, 5 orang. Ada datanya juga, 5 orang donor ke PMI. Di situ darahnya juga itu tensinya mencukupi, cuman HB-nya itu kurang mencukupi gitu. Jadi udah nggak bisa donor gitu. Karena memang ada aturan. Ada aturan tersendiri gitu. Siap. Dari Kalau itu dilanggar ya nggak percuma juga, Kang, percuma ya? juga, nggak bisa didonorkan. kan gitu. Hanya disedot tapi tidak bermanfaat gitu, kan, ya? Nah, ya seperti itu. Siap. Nah, kalau rata-rata sebenarnya yang paling amannya, Kang, dalam 1 bulan nih untuk teman-teman setiap daerah, terutama Iya. di Serang, di Pandeglang, atau di Tangerang atau di Cilegon, stok darah itu idealnya berapa sih, Kang?
paling amannya dalam 1 bulan di sebuah daerah? Itu beda-beda. Kalau beda-beda sih. Kalau di Pandeglang dikonfirmasi ke PMI itu kebutuhan darah itu sekitar 3.000-an kalau nggak salah. 3.000 kantong. 3.000 kantong di Pandeglang. Iya, di Pandeglang. Dan tentu sebulan tidak sebanyak 3.000 orang yang berdonor. Tidak sebanyak 300 itu. mungkin. Kalau di Pandeglang itu yang banyak ada tiga penyulpai darah itu yang paling banyak cuma 3 di Pandeglang. Yang pertama dari Yonip 320, yang kedua dari Forest, terus yang ketiga dari Kodim. Setelah itu udah nggak ada lagi gitu. Karena itu rutin, terjadwal. Gitu. Itu juga dari misalkan sekian anggota yang mau donor, misalkan 100 orang gitu. Yes. Itu yang lolos itu belum tentu semuanya lolos gitu. Bahkan setengahnya juga itu udah bagus gitu. Kalau teman-teman ASN semua diwajibkan, seru juga kayaknya. Wah, seru juga. Kalau teman-teman ASN kan dia harus nurut ya. Iya, betul. Harus nurut apa kata pimpinan kan. Iya. Wajib gitu kan. Iya. Seperti ada di sebuah pabrik ya di Serang gitu. Pimpinannya itu suka donor. Alhamdulillah jadi ke anak buahnya juga diwajibkan gitu. Karena kalau nggak donor, sanksinya macam-macam kan Iya, ya. mungkin ya. Yang tidak melanggar undang-undang tentu sanksinya, Iya. yang tidak menabrak undang-undang karena Iya. akan sangat bermasalah juga kalau sanksinya nanti akan menabrak undang-undang. Mungkin bisa ditiru ya. Iya. Kepala daerah mungkin Ya, menjadi mudah-mudahan contoh aja. dan mewajibkan ASN untuk berdonor Iya. dengan syarat dan ketentuan tadi tentunya. Jangan sampai ASN yang sakit Iya. atau ASN yang baru begadang donor karena memang semua ada dan kalau itu terjadi rasanya stok darah aman ya, hampir semua daerah di Banten Kang. Kayaknya aman kayaknya. Karena ASN banyak ya. Iya. Kayaknya aman kayaknya. Mungkin bisa diusulkan Kang Anceng sejauh ini. Ya, mungkin. Karena memang di Pandeglang aja teman-teman ini dibutuhkan 3.000 kantong darah setiap bulan. Iya. Pandeglang, mohon maaf teman-teman ya. Bagaimana di Serang? Iya. Yang jumlah rumah sakit lebih banyak, jumlah klinik lebih banyak dan lain Iya. sebagainya. Tentu di atas 3.000 Kang Anceng. Di atas pasti. Kalau di Serang waktu dulu itu kan ada banyak pabrik-pabrikan ya. Jadi ke sana, kalau sekarang ya sangat minim pokoknya udah sangat memprihatinkan. Yes, 3.000 sementara yang donor yang tadi kata Faiz sampaikan ya. Iya. 1.000 juga udah bagus mungkin Kang. Udah bagus. Per bulan ya. Per bulan, Jadi gitu. teman-teman harus berdarah-darah ini bagaimana ngejar 3.000 kantong darah Iya. tadi di Pandeglang. Iya. Ya, seperti itu. 3.000 kantong darah teman-teman. Itu siang malam nggak kepikiran terus, nggak bisa tidur kayaknya Kang Ceng. Kadang-kadang iya, ini juga kemarin anak talasemi minta darah ini. Anda punya datanya di sini. Dari per tanggal, misal ke tanggal sekian mau yang berapa orang yang mau ditransfusi gitu. Kadang-kadang semuanya nggak tercukupi gitu. Aduh, kayaknya gimana, nangis gitu. Siap. Teman-teman kan ini base camp-nya memang di Banten ya. Maksudnya tetes darah Banten. Apakah memang ketika mohon maaf teman-teman di luar Banten yang membutuhkan darah, teman-teman bisa support atau memang ini khusus Banten aja deh? Oh gini, kalau misalkan dari luar Banten boleh juga gitu, tapi terkendalanya dengan MOU rumah sakit sama PMI-nya. Siap. MOU rumah sakit dan PMI. Maksudnya? Kerjasamanya gini. Jadi dari segi kerjasamanya dari segi PMI dengan rumah sakit kayak di Serang aja ya, yang dekat. Derajat. Iya, Derajat ya, yang rumah sakit. Alun-alun. Bukan, TNI itu. Bayangkara. Rumah sakit TNI yang di samping PMI itu apa itu namanya? Rumah sakit. Ya rumah sakit itu ya. Rumah sakit itu lupa lagi itu. Yang di alun-alun bukan? Bukan, yang di samping itu Cimuncang itu rumah sakit. Cimuncang. Kan ini ya. Rumah sakit Kencana ya? Kencana ya. Itu rumah sakit Kencana sama PMI itu nggak ada kerjasama gitu. Jadi kalau misalkan ada pasien yang dari Kencana gitu ya ke ke PMI minta darah itu harus dibayar dulu gitu dengan harga 360. Siap. Itu seluruh Indonesia kalau harga darah itu bukan menjual darah, itu bukan. Itu buat komponen darahnya itu sendiri, kayak misalkan buat kantong darah itu kan dari luar negeri kan, bukan dari Indonesia, diimpor dari luar
negeri gitu kan. Yang kedua dari HB-nya itu kan cek HB terus Siap. apa. Ini menarik ini Kang, bahwa memang si darah ini memang ada harganya dan itu legal. Legal. Maksudnya, dan itu memang resmi Kang ya. Resmi dari pemerintah. Ketika kita ingin membutuhkan darah, kemudian kita datang ke PMI, mohon maaf. Iya. PMI mematok harga 360 itu legal memang. Legal, udah legal. Itu bukan menghargai harga darah itu sendiri. Kalau darah itu sistemnya kan gratis dari relawan-relawan gitu. Betul, iya. Itu dari harga kantongnya kan ada datanya itu, dari kantong darah sekian, terus dari sampel HB sekian, biaya pengolahan darahnya aja. Yes. Takut misalkan orang maaf aja ya, ada penyakit HIV gitu, ada apa kan diolah dulu, enggak serta merta begitu diambil darah langsung dipasienkan gitu, enggak, jadi diolah dulu sama PMI-nya juga gitu. Jadi harga itu udah segitu, udah harga biaya betul operasional itu siap. udah ditentukan sama sama kementerian itu. Betul. Ini kesehatan. harus diluruskan juga teman-teman ya. Kadang-kadang kita sebagai pendonor suka egois. Maksudnya gini kan, kok kemarin saya donor saya nggak minta bayaran. Ketika memang mohon maaf PMI meminta saya untuk berdonor, saya tidak minta bayaran. Tapi ketika saya butuh darah gitu datang ke PMI, mohon maaf, ini kok 360 dan ini memang sebenarnya resmi Kang ya. Resmi. Yang gratis itu adalah kalau kita bawa tadi Kang Enceng sama aja kita meskipun kita bawa pendonor. BPJS. Kalau bawa yang gratis itu cuman ada dua. Yang pertama itu kan udah di cover. Yang pertama sama BPJS, yang kedua SKTM. Siap, BPJS dan kalau SKTM sama BPJS itu udah free, gratis. Tapi ini juga kalau permintaan dulu pernah satu kali ya, ada relawan juga dari Pandeglang. Terus ibunya sakit, dirawat di rumah sakit Sari Asih. Kebetulan membutuhkan darah itu 3 kantong. Udah 3 kantong itu kan ke Pandeglang gitu, asalnya dari Pandeglang gitu, minta bantuan ke relawan Pandeglang. Kebetulan di Pandeglang itu udah ada darah itu, udah siap gitu relawan itu yang donor. Bahkan dia minta darah, alhamdulillah tercukupi dua kantong itu gitu kan. Yang satu kantongnya dari keluarga katanya. Udah gitu, alhamdulillah setelah itu kan mau diambil darah, nggak bisa pakai BPJS karena dirawatnya di rumah sakit Sari Asih. Jadi nggak ada kerjasama antara PMI Pandeglang dengan rumah sakit Sari Asih. Betul. Jadi memang harus ada kerjasama juga untuk mendapatkan gratis gitu. tadi Kang ya. Antara pihak tapi PMI bisa juga gitu, misalkan kita dibayarin dulu jadi 2 kantong itu 360 kali 2 misalkan udah dibayarin, nanti uangnya kalau misalkan ada uang gitu ya, misalkan dibayarin dulu ke PMI, nanti kalau punya BPJS nanti dicairkan lagi uang itu di rumah sakit gitu. Dan itu bisa. Siap. Jadi teman-teman pemirsa Relawan Insight memang sudah ada harganya, dan harga 360 ini apakah memang fluktuatif kan, selalu berubah-ubah, atau memang ini sudah stay? Jadi jawab dulu Kang Enceng, kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Tetap di sini teman-teman.
Sultan masih menyaksikan Relawan Insight ya, episode hari ini 24 Februari tahun 2021, dan tentu saja Faiz di studio podcast Sultan TV masih bersama dengan Kang Enceng, ini sekjen dari komunitas Salam Setetes Darah Banten. Kang, tadi sempat pertanyaan Faiz ke pending. Bagaimana seorang sekjen Setetes Darah Banten ini membagi waktu antara pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajiban, mohon maaf, kalau relawan kan sunnah sepertinya Kang ya, dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan bukan sebuah kewajiban sebenarnya. Tapi kalau untuk bekerja karena punya keluarga adalah sebuah kewajiban. Bagaimana membagi ini? Rasanya lebih banyak waktu di relawan ini ketimbang bekerja, Kang Enceng. Alhamdulillah untuk saat ini gitu ya. Kebetulan saya itu mungkin dibilang CO gitu, mungkin dibilang apa namanya, punya perusahaan lah meskipun kecil-kecilan gitu ya. Dari di situ mungkin dari segi kuliner, dari siomay Hoki Pandeglang gitu namanya. Karena memang teman-teman tadi sempat ngobrol ya bareng Kang Enceng. Kang Enceng ini di Pandeglangnya punya 5 gerobak somai. Wah, mantap. Ini harus ngicipin kayaknya Pak. Boleh nanti teman-teman. Bisa 5 berarti kan enak banget itu. Maksudnya ketika kuliner kan bisnis yang menurut saya sensitif ya. Ketika rasanya tidak sesuai harapan seorang penikmat kuliner, dia tidak akan beli untuk kedua kalinya. Iya, betul. Sampai 5 berarti enak banget itu, Kang. Alhamdulillah. Gimana, Ya. mungkin bisa bercerita membagi usaha tadi juragan somai ya teman-teman ya, dengan seorang relawan, Kang Enceng. Jadi gini, kalau misalkan sekolah aktif ya, ya mungkin di sekolahan gitu kan, di sekolahan di kantin SMA 6 itu saya yang sendiri yang nungguin, tapi nggak lama juga sampai udah azan zuhur ya udah pulang gitu kan, karena sekarang itu nggak full day kan sekolahnya juga kan. Terus kalau misalkan bekerjanya itu dari mulai jam 2 malam, jam 3 lah, jam 3 malam itu sampai jam 8 pagi. Alhamdulillah udah selesai gitu pekerjaan itu. Ya udah setelah selesai itu ya kita bebas mau kemana aja dari gitu. Jam 3 malam sampai jam 8 pagi. Betul. Itu proses pembuatan somainya. Untuk 5 gerobak tadi dan 1 kantin gitu Kang ya. Iya, betul. Siap setelah jam 8 ya selesai. Gitu. Karena mau kemana? Mau kemana aja gitu. Kalau beli bahan-bahannya berarti kan jam berapa itu, Kang? Kalau beli bahan-bahannya udah nyetok banyak gitu. Udah nyetok. Kalau ya ikan udah nyetok banyak gitu kan, udah disimpan di freezer gitu kan. Kayak aci terigu, kacang dan bahan-bahan semuanya udah ada semua gitu kan. Siap. Jadi tinggal ngolah aja gitu. Siap, dan itu tidak tiap hari, Kang ya. Iya, betul. Jadi memang setelah jam 8 ya terserah mau kemana. Tapi kan relawan kan tidak mengenal waktu. Mohon maaf, kita nggak bisa request nih. Gue mau bantu nih, tapi di atas jam 8 sampai sore aja ya. Setelah itu gue nggak bantu. Kalau yang datangnya tiba-tiba jam 3 subuh gimana, Kang? Mohon pertolongannya. Kalau bisa mungkin kalau jam 3 subuh misalkan ada yang permintaan darah misalkan. Itu kan sistem itu urgen kan ya itunya. Dari PMI juga udah dikeluarin. Jadi ada stok gitu. Jadi stok yang misalkan yang ada di PMI itu gitu kan, ada barter, sistem barter kan. Stok di PMI juga punya stok sebenarnya. Nggak tahu 5 kantong golongan darah A 5 kantong, B misalkan 5 kantong, AB 5 kantong, dan O juga 5 kantong. Mungkin stok itu itu kan stok itu buat urgen. Buat yang mendesak aja gitu. Jadi diberikan gitu. Baru nanti kita ganti ya, baru nanti esok harinya kita ganti. Nggak harus kita barter di tek itu juga, Kang ya? Nggak bisa, ya nggak seperti itu juga gitu. Ada dari PMI juga ada kelonggaran ya. Kelonggaran gitu. Siap, untuk hal-hal yang memang mendesak ya diperbolehkan tanpa harus menukar, Kang ya. Iya. Tujuannya menukar kan agar memang stok darah tetap aman, Kang ya. Tetap aman gitu di PMI. Taruhlah misalkan ada kecelakaan kan itu udah nggak, dan di atas jam 12 kan udah nggak ada satu pendonor. Yang kedua udah itu harus dikeluarkan itu dari PMI gitu. Siap. Dan itu teman-teman sejauh ini Kang Enceng memang melakukannya ikhlas banget, Kang ya. Udah 1 tahun nggak ada niat buat pensiun dini lah ya. Nggak ada. Kang Enceng, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi apa istilahnya, titik terang dan juga bisa menjadi tamparan ya untuk kita yang memang mungkin sampai dengan saat ini belum pernah berdonor, Kang Enceng. Karena banyak juga nih teman-teman yang sampai dengan detik ini belum pernah berdonor dengan alasan yang beragam. Bisa jadi karena takut. Yang kedua juga karena tidak ada info yang jelas maksudnya.
Iya. Kemudian yang ketiga juga tidak difasilitasi, bisa jadi. Iya. Banyak teman-teman kenapa sampai dengan saat ini yang belum berdonor. Iya. Bahkan berdonor itu sangat penting Kang Enceng ya, untuk menyelamatkan nyawa. Setetes darahmu menyelamatkan nyawa katanya. Iya, betul. Bahkan dulu 15 tahun yang lalu ya saya mengenal Pak Haji Anwar. Pak Haji Anwar itu dia donor darah yang dari Bandung. Dia sesumbarnya seperti ini. Tolong, saya juga masih di awal gitu ya, di awal gitu, di awal donor itu kan waktu itu 15 tahun yang lalu dia sesumbarnya seperti ini. Coba katanya ke semua relawan yang ada di situ, mungkin yang pemula gitu, yang udah agak lama gitu kan, semua relawan sama aja gitu. Cuman yang udah lama dan yang baru gitu kan, baru memulai gitu. Dia itu bilangnya, tolong saya carikan orang yang suka rutin donor darah, apabila terkena stroke dan penyakit jantung katanya, penyakit jantung tolong kasih tahu saya akan obatin dengan biaya saya sendiri sih. Sampai detik ini, hari ini, alhamdulillah saya belum pernah gitu ke relawan yang ada seluruh Indonesia lah, dari mulai Bengkulu, Aceh gitu sampai Merauke gitu, udah belum pernah ada yang rutin mendonorkan darahnya terkena dua penyakit itu, stroke sama jantung. Stroke sama jantung. Iya, alhamdulillah. Itu berarti ada hubungannya dengan dunia medis. Kenapa orang-orang yang sering berdonor terhindar dari dua penyakit itu, Kang? Iya, betul. Kang Enceng, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Sultan TV sore hari ini. Terakhir mungkin, pertama apa yang ingin Kang Enceng sampaikan untuk para relawan yang sampai dengan saat ini terus berjuang, bersemangat untuk mencari para pendonor darah. Yang kedua, pesan untuk para pendonor yang rutin mendonorkan darahnya. Silakan Kang Enceng. Yang pertama pesan buat relawan gitu ya. Kita berjuanglah semaksimal mungkin, sekiranya kita masih bisa dibutuhkan dan kita juga masih bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena tidak ada suatu kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri. Terus yang keduanya, untuk masyarakat yang sudah berdonor. Untuk masyarakat yang udah berdonor gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan bisa mengajak lebih banyak lagi gitu. Yes. Dari keluarga, dari relawan yang lainnya, supaya kebutuhan darah di Kabupaten Pandeglang dan khususnya di Provinsi Banten gitu bisa tercukupi. Betul. Siap, karena tidak pernah terdengar sampai dengan saat ini orang yang rutin berdonor darah ini terserang dua penyakit tadi. Betul. Jantung dan stroke, teman-teman ya. Tidak pernah terdengar sampai dengan saat ini. Orang yang rutin berdonor, kalau mendengar boleh kasih tahu ke saya. Siap. Saya tembuskan ke Pak Haji Anwar. Mohon maaf, ini akan diobati sampai sembuh seperti itu. Insya Allah. Terima kasih banyak Kang Enceng. Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan sudah menyaksikan Relawan Insight episode hari ini. Faiz pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Dan teman-teman ya, ingat selalu pesan Ibu, gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan juga teman-teman jaga jarak. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.